Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang green economy atau ekonomi hijau yang merupakan solusi atas terjadinya kegagalan pasar. Apa itu kegagalan pasar dan bagaimana green economy menjadi solusi atas kegagalan pasar tersebut. Ikuti terus video ini hingga tuntas. Kita mengenal dua sistem ekonomi utama dunia, yaitu planned economy atau sering juga disebut dengan ekonomi komunis, dan market economy atau ekonomi pasar. Ada juga sistem ekonomi yang merupakan campuran dari kedua sistem ini. Jadi kalau dibuat spektrum, maka ekonomi komunis berada di ujung kiri dan ekonomi pasar berada di ujung kanan. Dan di antara keduanya adalah campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam ekonomi komunis, peran negara itu sangat dominan dan menentukan hampir segala-galanya. Barang apa yang diproduksi, berapa volume produksinya, harganya berapa tenaga kerja yang diperlukan, dan sebagainya. Dengan ribuan atau mungkin bahkan jutaan jenis barang yang akan diproduksi, maka secara logika tidak ada negara yang sanggup menerapkan sistem ini dalam jangka panjang. Karena itu, sistem ekonomi komunis akhirnya kolaps atau runtuh. Ini termasuk terjadi di Rusia dan Cina. Kedua negara ini adalah negara komunis terbesar di dunia yang sudah meninggalkan sistem ekonomi komunis, meskipun sistem politiknya masih tetap komunis. Berbeda dengan ekonomi komunis, sistem ekonomi pasar menyerahkan kepada pelaku pasar untuk memutuskan barang apa yang akan diproduksi, berapa banyak, harganya berapa, dan seterusnya. Dalam sistem ekonomi pasar ini, negara tidak banyak ikut campur seperti pada ekonomi komunis. Jadi, produsen bebas menentukan barang apa yang akan diproduksi, sementara di sisi lain, konsumen juga bebas memilih barang apa yang akan dibeli. Karena itu, berlaku hukum supply and demand, di mana harga menjadi sinyal penting bagi produsen maupun konsumen. Kalau misalnya harga barang turun, maka ini menjadi indikasi bahwa produksi sedang melimpah atau terjadi oversupply. Karena itu, produsen akan mengurangi produksi hingga terjadi equilibrium atau keseimbangan baru. Demikian juga kalau harga barang meningkat. Ini mengindikasikan bahwa permintaan konsumen terhadap barang tersebut sedang meningkat. Respon produsen adalah meningkatkan produksi hingga terjadi equilibrium baru dalam supply and demand. Dengan mekanisme seperti ini, alokasi sumber daya terjadi secara efisien tanpa negara mesti bersusah payah melakukan intervensi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sistem ekonomi pasar itu sempurna? Jawabannya tentu tidak, karena memang tidak ada sistem yang sempurna di bumi ini. Dalam ekonomi pasar, sering terjadi apa yang disebut dengan kegagalan pasar atau market failure, yaitu alokasi sumber daya tidak terjadi secara efisien,
bahkan menciptakan ketidakadilan sosial. Kegagalan pasar biasanya terjadi pada sumber daya milik bersama, atau para ekonom menyebutnya common pool resources, yaitu sumber daya yang memiliki dua karakteristik. Karakteristik pertama, sumber daya tersebut tidak eksklusif atau non-excludable, di mana semua orang boleh memanfaatkan barang ini, tidak ada larangan. Dan karakteristik yang kedua, terjadi persaingan atau rivalness dalam memanfaatkan sumber daya ini. Jadi kalau saya mengkonsumsi suatu barang, maka akan mengurangi jatah orang lain dalam mengkonsumsi barang tersebut. Contohnya adalah ikan. Jadi semua nelayan itu boleh menangkap ikan di laut. Artinya tidak eksklusif. Tapi setiap ikan yang ditangkap oleh satu nelayan akan mengurangi jatah nelayan lain dalam menangkap ikan. Artinya terjadi persaingan atau rivalness. Apa akibatnya? Orang akan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya sebelum orang lain melakukannya. Dengan demikian, ikan itu akan cepat terkuras habis yang berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan. Dan pada gilirannya, ini akan menciptakan kemiskinan nelayan. Kondisi ini yang disebut dengan tragedy of the common, yaitu tragedi yang terjadi pada sumber daya milik bersama. Kegagalan pasar juga terjadi karena adanya eksternalitas dalam sistem ekonomi. Eksternalitas yang dimaksud di sini adalah adanya pihak lain, terutama masyarakat luas, yang tidak terlibat dalam suatu industri atau perdagangan, tapi terdampak secara negatif alias dirugikan. Misalnya, ketika hutan dibabat secara besar-besaran untuk suatu industri, maka akan terjadi bencana banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Bencana tersebut menjadi kerugian bagi masyarakat luas yang tidak terlibat dalam bisnis penebangan hutan maupun perdagangannya. Nah, dengan latar belakang tersebut, maka lahirlah konsep green economy yang berupaya melakukan koreksi terhadap ekonomi pasar yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Sebagai catatan, green economy ini tetap berada pada kerangka ekonomi pasar, namun dengan penambahan porsi peran negara. Tentu porsi negara dalam hal ini tidak sebesar peran negara dalam sistem ekonomi komunis yang begitu dominan dan menentukan segala-galanya. Nah, persisnya seperti apa peran negara dalam konsep green economy ini? Pertama, negara menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sistem ekonomi untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Misalnya, negara melarang penggunaan pestisida atau insektisida sintesis dalam dunia pertanian. Atau negara melarang pelaku pasar melakukan transaksi bisnis terhadap satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi. Kedua, negara membatasi tingkat eksploitasi sumber daya alam. Misalnya, hutan alam yang boleh dieksploitasi dibatasi hanya katakanlah 30%. Sementara 70% sisanya mesti dijaga kelestariannya. Atau ikan yang boleh ditangkap maksimum pada level 80% dari MSY atau maksimum sustainable yield.
Ini adalah level penangkapan ikan lestari. Dan yang ketiga, negara membangun sistem insentif dan disinsentif bagi pelaku pasar, biasanya melalui instrumen pajak dan subsidi. Dengan sistem ini, para pelaku pasar secara sukarela akan mengambil keputusan bisnis yang paling menguntungkan, namun berdampak positif bagi lingkungan. Sebagai contoh, jika pajak tinggi dibebankan dalam pemanfaatan energi fosil dan sebaliknya subsidi diberikan bagi penggunaan energi terbarukan atau renewable energy, maka pelaku pasar dengan sendirinya akan beralih menggunakan energi terbarukan. Jadi, teman-teman sekalian, green economy tetap mendorong pertumbuhan ekonomi seperti layaknya dalam sistem ekonomi pasar, sambil berupaya mengurangi ketimpangan sosial, mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Begitulah cerita singkat tentang green economy. Nantikan video berikutnya dan tetap semangat.